Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Pernah ngerasa nggak sih kalau fisika itu isinya cuma rumus-rumus ngebosenin? Nah, buang jauh-jauh pikiran itu, karena hari ini kita bakal ngebongkar rahasia luar biasa tentang gimana caranya kita bisa ngelihat dunia. Kita bakal jalan-jalan dari ngomongin keajaiban biologi yang ada di kepala kita sendiri, sampai ke teknologi super canggih yang bikin kita bisa ngintip sel mikroba atau bahkan mantau permukaan laut dari dalam kapal selam. Udah siap ngelihat dunia dari sudut pandang yang bener-bener baru? Yuk langsung aja kita mulai. Coba deh, pikirin sebentar. Apa sih hubungannya mata kita, kapal selam militer di dasar laut, sama kamera HP yang mungkin lagi kamu pegang sekarang? Kedengarannya kayak tiga hal yang nggak nyambung sama sekali ya. Tapi percaya tahu nggak, di balik layar, ketiganya itu diatur sama hukum fisika yang persis sama loh. Ya, kita ngomongin fisika optik, lebih tepatnya soal gimana cahaya dipantulin dan dibiaskan. Biar gampang, ini sedikit gambaran apa aja yang bakal kita obrolin. Kita mulai dari keajaiban mata kita sendiri. Terus lanjut ngebahas gimana kacamata dan kamera kerja ngemanipulasi cahaya. Abis itu kita bakal lihat gimana lup dan mikroskop mendobrak batas ukuran. Dan ditutup dengan periskop yang bisa meretas cara kita melihat. Intinya sih, kalau kita udah paham gimana mata kita kerja, cara kerja alat-alat canggih ini bakal kerasa masuk akal banget. Oke, bagian pertama nih, keajaiban mata kita. Ini benar-benar instrumen optik buatan alam yang paling mutakhir, dan jujur aja, ini yang jadi inspirasi buat semua alat optik buatan manusia. Tanpa mata kita, ilmu optik ini nggak bakal pernah ada ceritanya. Coba deh perhatiin gimana anatomi luar biasa ini bekerja. Pertama, cahaya itu masuk ngelewatin lapisan luar yang bening, yang kita sebut kornea. Terus, dia masuk ke lubang kecil namanya pupil. Nah, ukuran pupil ini diatur sama iris, itu loh bagian yang ngasih warna cantik di mata kamu. Abis dari situ, cahaya dibiaskan sama lensa mata dan difokusin pelan-pelan biar jatuhnya pas banget di bagian paling belakang, yaitu retina. Di retina yang super sensitif inilah, bayangan tadi diubah jadi sinyal saraf dan dikirim secepat kilat lewat saras optik ke otak kita. Gila kan betapa canggihnya tubuh kita? Tapi tunggu dulu, keajaiban aslinya tuh ada di kemampuan yang namanya daya akomodasi. Ini kerjaan otot siliaris di mata kita. Gini, pas kamu lagi mandangin bintang di langit yang jaraknya jauh banget, otot siliaris ini bakal santai banget, bikin lensa mata kamu jadi pipi dan rileks. Tapi, begitu kamu nunduk buat baca buku dari jarak dekat, katakanlah sekitar 25 cm, otot siliaris ini langsung berkontraksi dengan kuat. Dia maksa lensa jadi cembung dan tebal, biar bayangannya tetap fokus. Bayangin, tubuh kita tuh secara harfiah ngelakuin kalkulasi fisika sekompleks ini setiap detik, dan kita bahkan gak nyadar. Nah, masuk ke bagian kedua soal kacamata. Ya, sekeren-kerennya biologi kita, kadang ada aja nggak sempurnanya. Daya akomodasi mata punya batasan, dan disinilah otak manusia mainin perannya buat ngakalin kelemahan alam pakai fisika. Kita lihat apa jadinya kalau lensa mata gagal menyesuaikan diri. Buat yang punya miopi atau rabun jauh, lensa matanya itu terlalu cembung, jadi bayangannya jatuh di depan retina. Solusinya gimana? Lensa cekung. Lensa ini kerjanya kayak rem yang dorong cahaya sedikit lebih jauh ke belakang biar pas kena retina. Sebaliknya nih, kalau hipermetropi atau rabun dekat, bayangannya malah bablas jatuh di belakang retina. Di kasus ini, kita pakai lensa cembung buat narik fokus cahayanya maju ke depan. Bener-bener manipulasi cahaya yang super elegan kan? Lanjut ke bagian ketiga, kamera. Ini langkah manusia yang lebih gila lagi. Setelah berhasil memperbaiki penglihatan, manusia mikir, gimana caranya merekam penglihatan itu? Kamera ini pada dasarnya adalah teknologi yang benar-benar menjiplak atau ngekloning cara kerja mata kita sendiri. Ini nih momen ahanya. Kamera analog itu nggak muncul gitu aja dari ruang hampa. Dia dibikin dengan cara ngaca ke diri kita sendiri. Iris mata yang ngatur cahaya ditiru persis sama yang namanya diafragma kamera. Pupil tempat masuknya cahaya fungsinya digantiin sama aperture. Terus, retina yang sensitif nangkep bayangan digantiin sama roll film fotografi. Dan pastinya, lensa mata kita yang lentur itu ditiru mentah-mentah sama lensa kaca kamera yang bisa maju mundur buat nyari fokus. Plek-ketik-plekan. Yang paling penting dari semua ini tuh gimana bayangan akhirnya kebentuk. Kalau kita ikutin jalur cahayanya, sifat bayangan yang ditangkap sama kamera itu nyata, terbalik, dan diperkecil tepat di atas film. Dan fakta mengejutkannya adalah mata kamu juga ngelakuin hal yang persis sama. Bayangan yang mendarat di retina kita itu aslinya kebalik. Bedanya, otak kita tuh super pinter dan langsung ngebalik gambar itu secara real time. Nah, karena kamera mekanik dan punya otak, ya filmnya nangkep gambar itu apa adanya dalam posisi terbalik sampai gambarnya dicetak di ruang gelap. Di bagian keempat ini, setelah kita paham mekanisme dasar ngebentuk gambar,
Gimana kalau kita mau ngelihat sesuatu yang ukurannya kecil banget? Nah, disinilah kaca pembesar alias loop mengambil peran, sang penyelamat buat para tukang arloji. Daripada pusing lihat ini sebagai rumus matematika, mending bayangin kamu itu lagi jadi tukang arloji deh. Loop itu sebenarnya cuma satu lensa cembung biasa. Dari kacamata fisika, kalau kita maksa mata buat berakomodasi maksimum, yaitu naruh objek di jarak sekitar 25 cm, lensa cembung ini bakal melipat gandakan ukuran objek. Hasilnya, kamu bakal ngeliat bayangan maya yang gede banget, tegak, dan super tajam di mata kamu. Cuma modal lengkungan kaca doang, tanpa butuh listrik atau alat elektronik sama sekali. Simple tapi luar biasa. Masuk ke bagian kelima. Kadang satu lensa aja nggak cukup. Di luar sana ada alam semesta mikro yang nggak kelihatan mata telanjang, kayak bakteri atau sel-sel hidup. Terus gimana fisika ngakalin batasan satu lensa ini? Jawabannya gampang, kita tumpuk aja lensanya. Selamat datang di dunia mikroskop. Sedikit fakta sejarah nih. Mikroskop pertama kali dibikin di Belanda sekitar tahun 1590. Rahasianya ada di kerjasama dua lensa. Langkah pertama, lensa objektif yang posisinya dekat sama sampel, kerja keras buat bikin bayangan pertama yang sifatnya nyata dan udah diperbesar. Langkah kedua, bayangan ini seolah-olah melayang dan ditangkap tepat di depan lensa kedua, yaitu lensa okuler. Dan ini nih langkah ketiganya yang paling epik. Lensa okuler ini bertindak persis kayak loop tukang arloji tadi, buat memperbesar bayangannya berkali-kali lipat lagi. Jadi, perbesaran totalnya itu cuma hasil kali dari kerja dua lensa tersebut. Kalau kita perhatiin lagi jalur sinarnya, semuanya kerasa masuk akal banget. Bayangan akhir yang nembus lensa okuler ke mata kita itu sifatnya maya, kebalik dari aslinya, dan tentu aja jadi gede banget. Dan kamu tahu nggak, karena ngamatin amuba atau bakteri itu bisa makan waktu berjam-jam, para ilmuwan sering ngatur jarak lensa okuler ini sedemikian rupa, biar mata mereka sama sekali nggak perlu berakomodasi. Jadi otot mata mereka dibiarin rileks total, biar nggak cepat lelah atau berair pas kelamaan ngintip. Bener-bener trik fisika yang sangat pengertian kan? Oke, bagian terakhir nih. Kita udah bahas soal melihat hal yang super kecil. Tapi gimana kalau masalahnya bukan di ukurannya, melainkan ada tembok atau rintangan fisik raksasa di depan kita? Disinilah instrumen jagoan kita muncul, periskop, melihat tanpa terlihat. Coba bayangin, kamu lagi di dalam kapal selam militer, jauh di bawah laut yang gelap, tapi kamu harus ngintai keadaan di permukaan laut tanpa ketahuan. Periskop nyelesain masalah ini dengan ngebajak arah pandang cahaya secara horizontal. Cahaya dari permukaan masuk, terus langsung nabrak cermin pertama yang udah dimiringin presisi di sudut 45 derajat. Cermin ini mantulin cahaya ke bawah sejauh 90 derajat lewat tabung panjang, terus nabrak lagi cermin 45 derajat kedua di bagian bawah periskop. Dari situ, cahayanya dipantulin horizontal lagi langsung ke mata navigatornya. Ditambahin lensa di kedua ujungnya, kamu bisa dapat pemandangan utuh, maya, tegak, dan sama persis ukurannya sama permukaan laut aslinya. Semuanya ini cuma manfaatin trik fisika pemantulan sudut yang simpel, tapi ngasih efek yang mematikan. Wah, nggak kerasa ya perjalanan kita kali ini luar biasa banget. Dari lensa biologis di mata kita yang secara otomatis nebelin dan mipihin diri, ngakalin arah cahaya buat nyembuhin rabun pakai kacamata, ngekloning anatomi lewat kamera, ngebongkar dunia mikro pakai mikroskop, sampai ngebengkokin pandangan kita pakai periskop. Fisika optik benar-benar ngebuktiin kalau batas penglihatan kita itu cuma sebatas imajinasi dan pemahaman kita soal alam semesta. Jadi, sebelum kita selesai, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat kamu. Dengan makin gilanya teknologi material dan kecerdasan buatan sekarang ini, kira-kira alat optik apa lagi ya yang bakal diciptain manusia buat ngedobrak batas visual kita di masa depan? Makasih banyak udah ikut seru-seruan bareng di pembahasan ini. Tetaplah penasaran dan sampai jumpa.